Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas latihan soal tes akhir modul pada modul perkembangan peserta didik. Namun sebelum video ini dilanjutkan, perlu saya ingatkan Bapak Ibu sebagai peserta PPG atau yang lainnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari update video saya. Silahkan Bapak Ibu bisa like, comment, and subscribe sehingga channel ini bisa berkembang dan harapannya bisa memudahkan tugas-tugas Bapak Ibu selama PPG. Amin ya robbal alamin. Langsung saja mari kita mulai untuk belajar latihan soal tes akhir modul pada modul perkembangan peserta didik. Perlu saya sampaikan bahwa soal tes akhir modul merupakan serangkaian dari tes yang harus dikerjakan di pendalaman materi ya. Selain ada pretest, kemudian ada tes formatif. Kemudian di hari ketiga ya, setiap pembahasan modul itu Bapak Ibu diwajibkan untuk mengerjakan soal tes akhir modul dengan KKM nanti nilai rata-rata yaitu 70. Mari kita mulai. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk latihan soal TAM. Soal ada 12 ya Bapak Ibu. Kita mulai dari soal nomor 1. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 1. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari pertumbuhan jaringan. A. Saraf lebih kuat. B. Otot lebih besar. C. Fisik lebih berotot. D. Otot lebih panjang. E. Saraf lebih sempurna. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Otot lebih besar. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 2. Perkembangan kesehatan menjadi fokus pemerintah. Hal ini dikarenakan kesehatan juga menjadi salah satu tolak ukur Human Development Index. Sebagai guru yang memperoleh amanah dalam pembinaan peserta didik untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan yang gemilang, guru dituntut mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Antara lain, A. Perkembangan otot, perkembangan fisik, perkembangan belajar, kemampuan berjalan, dan kemampuan spiritual. B. Bentuk tubuh, perkembangan otot, perkembangan belajar, kemampuan berjalan, perkembangan lingkungan sekolah. C. Gizi, kesehatan, nafsu makan, olahraga, dan jam tidur. D. Keluarga, gizi, kesehatan, jenis kelamin, dan gangguan emosional. E. Gizi, makanan, minuman, olahraga, dan pergaulan. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Keluarga, gizi, kesehatan, jenis kelamin, dan gangguan emosional. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 3. Pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik anak.
Saat orang tua menerapkan pola asuh otoriter atau terlalu memaksa, anak akan mengalami shock. Hal ini menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri sendiri, dan merasa tertekan. Selain pola asuh, perkembangan psikomotorik peserta didik juga dipengaruhi oleh A. Materi pelajaran, B. Fakta genetik, C. Pesona dan kemampuan guru dalam mengajar, D. Gizi, E. Jenis kelamin. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Fakta genetik. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 4. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memproses informasi, dan karenanya pula secara bertahap mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Dari pendekatan pemrosesan informasi, kemampuan kognitif seseorang diperoleh melalui A. Habituasi ilmu dan praktek, B. Persepsi, memori, dan atensi, C. Persepsi, perspektif, dan persuasi, D. Ilmu pengetahuan spiritual dan psikomotorik, E. Kognitif, afektif, psikomotorik. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Persepsi, memori, dan atensi. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 5. Walkito tahun 2010 menyatakan bahwa persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik. Merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis. Merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologis. Merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Dan tahap keempat merupakan A. Hasil yang diperoleh dari proses belajar, yaitu berupa tanggapan dan hasil belajar. B. Hasil yang diperoleh dari proses pengenalan, yaitu berupa pengetahuan dan perilaku. C. Hasil yang diperoleh dari proses penginderaan, yaitu berupa pandangan dan perilaku. D. Hasil yang diperoleh dari proses penalaran, yaitu berupa tanggapan dan pendapat. E. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 6. Memori jangka panjang merupakan tipe memori dengan penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama dan relatif permanen. Selama tahun-tahun usia sekolah, anak-anak menunjukkan perubahan-perubahan penting
dalam bagaimana mereka mengorganisasi dan mengingat informasi. Selama masa awal anak-anak, memori jangka pendek mereka telah berkembang dengan baik. Namun, setelah anak-anak berusia 7 tahun, tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti. Cara-cara mereka memproses informasi menunjukkan keterbatasan-keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Berbeda halnya dengan memori jangka panjang. Terlihat adanya peningkatan seiring penambahan usia selama masa usia sekolah. Hal ini dikarenakan A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. B. Memori jangka panjang sangat bergantung pada latihan individu di sekolah. C. Memori jangka panjang sangat bergantung pada faktor genetik seorang anak dalam mengingat informasi. D. Memori jangka panjang tidak bergantung pada kapasitas memori seorang anak. E. Memori jangka panjang tidak bergantung pada kapasitas memori. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik, soal nomor 7. Selain perkembangan emosi dan sosial, terdapat perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, the fairy tale stage, tingkat dongeng, yang mana konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Harlech 2012 menambahkan bahwa disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Oleh karena itu, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik anak-anak. Kedua, the realistic stage, tingkat kenyataan. Pada masa ini, anak-anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Sedangkan yang ketiga, the individual stage, yang terjadi pada usia remaja. Pada masa ini, jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan emosi semakin sensitif. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna dan keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Masa the realistic stage terjadi pada usia A. 8-11 tahun, B. 7-12 tahun, C. 8-16 tahun, D. 7-11 tahun, E. 6-10 tahun. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 7-12 tahun. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik, soal nomor 8. Tahap perkembangan spiritual usia remaja ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya. Namun, kesadaran kritisnya sesuai dengan tahap operasional formal, sehingga menjadikan remaja melakukan kritis atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh lembaga keagamaan resmi kepadanya. Pada tahap ini, remaja juga mulai mencapai pengalaman bersatu dengan yang transenden melalui simbol dan upacara keagamaan yang menurutnya sakral. Simbol-simbol identik ke dalam arti itu sendiri pribadi lain yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Tahap ini juga disebut dengan A. Tahap individuatif reflektif kaita, B.
tahap mitik literal fight. C. Tahap intuitif proyektif. D. Tahap sintetik konvensional fight. E. Tahap konjuktif fight. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Tahap sintetik konvensional fight. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 9. Terdapat 5 jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak. Statement berikut adalah penjelasan tentang salah satu dari 5 jenis kegiatan belajar tersebut. Dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain, anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Hal ini disebut dengan A. Learning by identification. B. Learning by trial and error. C. Learning by imitation. D. Learning by condition. E. Learning by learn. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Learning by imitation. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 10. Kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana teknologi berbasis komputer merupakan komponen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat dipakai untuk menemukan sumber belajar. Perangkat dan koneksi digital memperluas kemampuan siswa yang datang dari berbagai arah. Ada 2 bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer, yaitu A. Interactive tool dan interactive with other. B. Interactive tool dan interacting with teacher. C. Interactive data dan interacting with other. D. Communicative tool dan interacting with teacher. E. Interactive tool dan communicative with other. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Interactive tool dan interacting with other. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik. Soal nomor 11. Media digital mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan menjadi seorang pendidik. Media digital tersebut sebaiknya memberikan ruang gerak guru pada era digital untuk merencanakan dan menyediakan pembelajaran interaktif ketika berpartisipasi di dalam komunitas atau kelompok kerja guru dan praktek secara umum dengan sesama rekan pendidik. Smaldino pada tahun 2008 halaman 7-9 mengemukakan beberapa kemampuan yang dapat dikembangkan guru untuk menunjukkan potensinya terkait tugas dan peranannya di era digital, yaitu A. Interactive Instruction Personal Response System Mobile Assessment Tool Community Development. B. Interactive Instruction Personal Response System Mobile Assessment Tool Community of Practice. C. Interactive Instruction Personal Teacher Mobile Assessment Tool Community of Practice. D. Interactive Instruction Personal Response System Mobile Access Community of Practice.
E. Interactive Society, Personal Response System, Mobile Assessment Tool, Community of Practice. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Interactive Instruction Personal Response System, Mobile Assessment Tool, Community of Practice. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM perkembangan peserta didik soal nomor 12. Peserta didik di era digital menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet dengan berbagai cara di dalam dan di luar aturan sekolah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi internet kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Misalnya, siswa membaca menemukan sumber belajar melalui sambungan internet di perpustakaan yang menyediakan jaringan nirkabel Wi-Fi untuk membuat catatan dari artikel koran atau sumber belajar lain yang diarsipkan. Perangkat nirkabel ini memperluas dan memberikan pengalaman belajar lebih kepada siswa di luar metode non-digital. Paragraf tersebut merupakan pengertian dari A. Interactive Society, B. Interactive Teacher, C. Interactive with Other, D. Interactive Tool, E. Interactive Source. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Interactive Tool. Soal pada modul perkembangan peserta didik sudah selesai. Harapannya mudah-mudahan dengan belajar ini Bapak Ibu bisa semakin siap, baik itu mengerjakan soal TAM ataupun persiapan untuk menghadapi uji pengetahuan nanti. Semoga Bapak Ibu dimudahkan semuanya, lulus sampai tahap akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.